sudah diberkati dengan semua materi, dengan pujian dan penyembahan. Bisa lambaikan tangan bagi Tuhan. Let's go, haleluya. Saya ajak kita berdiri bersama-sama, amin. Dahsyat Tuhan, dahsyat. Dengan kasih Kristus saya minta Pastor Yusuf Raga berdoa bagi kita. Siang hari ini kami siap membawa korban syukur, korban pujian. Kami juga menyiapkan hati, doa kami, hati semua kami jadi tanah hati yang terbaik, sehingga siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Berkati semua kami yang ikut acara ini Tuhan, berkati semua kami yang hadir di sesi ini. Kami mau belajar memberkati Tuhan dengan puji-pujian yang kami siapkan. Kami siap meninggikan nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Setiap kita yang masih bernafas sampai hari ini, setiap kita yang masih dipercayakan hidup sampai hari ini, coba Anda tepuk sebelahnya, bilang begini, kalau nyanyi jangan pelit ya. Mari tepuk tangan bersama-sama, kita berikan hormat kita, pengagungan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bilang sama-sama. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Biar segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah. Karena kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Biar segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah. Tuhan kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya. Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di siang hari ini kerajaan-Mu berkuasa di tengah-tengah kami. Praise the Lord. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah. Tuhan kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Mari bilang sama-sama, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Dahsyat Tuhan. Colek sebelahnya bilang gini, kalau nyanyi kayak gitu ya. Bilang gitu. Seberapa banyak yang percaya ada kuasa dalam pujian? Amin. Ya saya yakin sih, sangat yakin sekali ketika bernyanyi dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Sebab ada kuasa di dalam pujian kita kepada Tuhan.
kita bertepuk tangan bersama-sama di hadirat Tuhan. Bilang sama-sama. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Terima kasih Tuhan. Inilah umat-umat-Mu yang menyembah dan mengagungkan-Mu. Come on. Mari bilang sama-sama. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. katakan bila Allah hadir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa yang mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama. Hey. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membangkitkan. Ada kuasa. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Biar musik memuji Tuhan, kita tepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Hey. Terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Tuhan memberkati aktivitas saya. Come on. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Buat om, tante, opa-opa mungkin yang sudah hamba-hamba Tuhan yang sudah S2, sampun sepuh. Boleh duduk, gak apa-apa. Apalagi yang sudah S3, sampun sepuh sangat. Boleh duduk, saya gak sarankan untuk berdiri. Tapi yang masih berjiwa muda, amin. Nari buat Tuhan, amin. Iya, saya selalu belajar menggunakan kesempatan. Tadi waktu Pastor Anton berbicara, saya gunakan kesempatan untuk duduk, dengar dan mencatat. Tapi waktu saya dapat kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan, saya pun gunakan kesempatan itu. Amin. Karena hidup ini adalah kesempatan. Ya, masih lagunya ya. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi waktu masih dapat kesempatan, kita nyanyi sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dapat kesempatan belajar, kita belajar sungguh-sungguh bagi Tuhan. Amin. Dapat kesempatan melayani sungguh-sungguh bagi Tuhan. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita, ada di retreat ini. Kita nyanyi lagu ini sama-sama.
Ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong bagi sama-sama. Kalau mau gayanya gaya orang-orang Zimbabwe juga nggak apa-apa. Mari bilang sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita ngapain? Bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di mana? Di dalam Tuhan. Bilang bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka cintalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cintalah. Unlimited fire, unlimited fire. Saya dapat bisikan dari om dan tante-tante. Kurang cepat katanya gitu. Gimana? Setuju? Gitu ya? Ayo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini sama-sama yang bisa nari bagi Tuhan. Mari kita bersuka. Come on. Bersuka. Come on, angkat suara kita. Dalam Tuhan. Oh, bersuka cintalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam. Sekarang bersuka. Wuhu. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di mana? Dalam Tuhan. Oh, bersuka. Yang bisa nari. Dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam bersuka cintalah. Oh, bersuka. Suka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Bersuka cintalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cintalah. Beritahu sebelahnya, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nari, kami nyanyi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur setiap kami. Walaupun kami tahu pujian dan penyembahan adalah gaya hidup sehari-hari. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk memuji lewat nyanyian, lewat tarian yang sudah kami lakukan hari ini, biarlah ini menjadi dupa yang harum, menjadi penyembahan kami kepada Tuhan.
Sebab Engkau Allah yang awal dan yang akhir. Hari ini tema kami adalah mempercepat kedatangan Tuhan. Kami hampir sampai di akhir perjalanan dunia ini. Kami mengakui Engkau Alfa dan Omega. Yes, Lord. Semua yang sudah kami lewati, kami hanya mau belajar, percaya, kuasa. Yes. Jesus. Mari setiap kita masuk lebih dalam lagi. We give you all the glory. Terus lagi dan lagi dan lagi. Terus menyembah Dia. Deeper, Lord. 'Cause you deserve all the glory, God. You deserve all the praise, God. Oh, Roh Kudus, ini setiap kami yang datang. Kami bukan jadi penonton, tapi kami penyembah-penyembah yes, Lord. yang Tuhan mau. Kami bukan menyembah dengan akal dan pikiran kami, tapi kami menyembah dengan hati kami kepada Tuhan. Hati yang mau melekat dengan Tuhan. Anak-anak muda yang mau melekat dengan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan muda yang melekat kepada Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini, biarlah kami masuk terus dan terus. Terus. More and more. Lagi kami menyembah. Lagi. You are Alpha and Omega. We worship you, our sembah Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Lagi bilang, we give you Lord. We give you. Siang hari ini ini setiap kami yang datang menyembah. Mungkin kami menyembah dengan air mata kami mengalir. Karena kami kagum Tuhan begitu baik. Ya, Kami kagum Tuhan luar biasa bagi kami. Engkau sertai pelayanan kami sampai hari ini. Kami nggak sanggup, tapi Tuhan yang sanggupkan kami. thank you, Lord. Kami nggak mampu, Tuhan yang kasih kami kemampuan. Sampai hari ini.
Ambil alih hidup kami Tuhan. Ambil alih hidup kami. Supaya kami ngerti visi dan misi Tuhan lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar melayani. Kami tahu apa yang Tuhan mau. Suka apa yang Tuhan suka. Tidak suka apa yang Tuhan tidak suka. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. All of my hope is in Jesus Christ. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you, I love you, I love you, Lord. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, Jesus Christ, take my life, take all of me, Lord. I love you. Mari sekali lagi kita berdiri di hadirat Tuhan bersama-sama bilang, oh I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life.
Panggil namanya. Jesus Christ, take my life, take all of me. Lagi katakan. Jesus Christ, take my life. Jesus Christ, take my life, take my life, take all of me. Kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib, yang mengambil alih hidup kita hari ini. Tuhan Yesus, ambil alih hidup kami, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yes, Lord. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Katakan dari hati kita. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan, dan berjalanlah denganku, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, setiap waktu, berjalan, oh berjalan dalam Roh-Mu. Katakan sama-sama. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan sekali lagi, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu, oh berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, oh nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan, oh nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berjalanlah yang rindu berjalan bersama Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang paling meriah bagi Dia, kita berjalan bersama Tuhan di dalam kasih setia-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih. Penyembahan kami sampai ke hadirat-Mu, itu kerinduan kami. Yang kami lakukan hari ini yang terbaik, kami menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kami melalui nyanyian dan pujian. Ini ucapan syukur. Mari kita yang mencintai Tuhan, kita berkata bersama, amin. Tepuk tangan sekali lagi dong sebelum duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa penyampaian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan. Oh, ada di sebelah. Sorry, Pastor. Ya. Shalom umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Yang pertama, barusan saya ditelepon Pak Petrus Hadi yang semalam
jadi berkat buat kita. Ternyata ada banyak dari ibu bapak yang menghubungi beliau bertanya bagaimana teknis pembagian bantuan itu. Nah kata beliau itu tidak hit and run, tidak sekali kemudian langsung pergi gitu, tapi berkali-kali ke berbagai desa yang ada gitu. Seperti itu. Yang kedua, ibu bapak mungkin yang rindu diperlengkapi dalam pendidikan teologi, kita STT Sangkakala punya program online untuk hamba-hamba Tuhan maupun untuk pelayan-pelayan Tuhan, baik S1 maupun S2. Tapi kalau yang ingin mengambil jurusan pendidikan agama Kristen, dapat langsung di kampus karena belum ada yang online. Yang ketiga, di tengah-tengah kita ada hamba-hamba Tuhan yang di tengah keterbatasan namun sangat cinta Tuhan dan sangat cinta pekerjaan Tuhan. Di tengah keterbatasan tetap giat di ladang Tuhan. Di momen yang indah ini kita akan mendoakan beliau yang diizinkan Tuhan tidak melihat dunia, tapi saya yakin melihat kerajaan surga. Kita sambut beliau-beliau hamba-hamba Tuhan, tunanetra dan pendamping untuk bisa maju ke depan. Boleh tepuk tangan. Mohon dengan hormat Bapak David Mayanto akan menyerahkan sedikit tanda kasih dari sinode. Bisa maju ke depan Bapak Ibu. Dan nanti Pastor Edi akan mendoakan sahabat-sahabat kita. Ya, menghadap ke jemaat, ke umat. Ada 8. Ya agak merapat saja, Bu Bapak. Ada 8 hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di tengah keterbatasan melayani Tuhan dengan luar biasa. Silakan Pak David. Ibu Bapak bolehkah saya undang bangkit berdiri sama-sama? Iya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau di tempat kami dari Sinode JKI, walaupun kita tidak bisa memberikan sesuatu yang spesial, tapi saya percaya itu berarti bagi teman-teman kita ini. Amin. Mungkin kalau di sinode lain belum ada pendeta-pendeta buta, ya, tapi di tempat kita ada pendeta yang orang-orang tunanetra dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Doakan sinode kami diberkati, maka kita bisa memberkati dengan lebih lagi. Ada yang kepingin seperti ini juga, mau maju ke depan, dapat amplop? Enggak ya? Iya, kita berdoa untuk mereka sehingga Tuhan pakai mereka dengan segala pergumulan dan perjuangan di daerahnya masing-masing, mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa ya. Bapak, kami berterima kasih, kita arahkan tangan pada mereka bagi hamba-hambamu yang luar biasa ini Tuhan.
Di tengah keterbatasan mereka, tapi mereka masih setia melayani Tuhan. Sampai Engkau memanggil mereka kembali ke rumah Bapa. Mereka masih berkarya, berarti, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang dapat dilayani. Kuatkan hati mereka, iman mereka, dan juga mata rohani mereka, sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup hamba-hamba-Mu ini. Kami bersyukur mereka bisa pelayanan di daerah mereka masing-masing. Kami tidak bisa menjangkau mereka, tapi kami bisa menjadikan sedikit berkat untuk mereka. Dan tambahkan sukacita itu dalam hidup hamba-hamba-Mu ini. Berkati juga Sinode JKI dalam segala tugas-tugas dan juga tanggung jawab yang diserahkan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu atas hidup mereka, juga atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Iya. Tuhan berkati. Hati-hati, ya. Selalu dituntun Bapak ya. Mungkin dua tahun yang lalu itu ada retreat khusus pendeta-pendeta yang buta. Ya, jadi pembicaranya juga buta, Ibu Elizabeth Philip yang ada di Semarang ya. Nanti nggak tahu kapan lagi juga, kapan hari sampai 200 itu yang tunanetra, yang nuntun juga 100 ya. Tapi kita bersyukur kemarin kita diberkati oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Jeffrey Rahmat, lalu Yusuf, Pastor Yusuf, lalu Pak Petrus Hadi ya. Wah, luar biasa. Pagi tadi juga Pastor Anton ya. Kali ini juga ada yang masih muda-muda ya. Siapa itu? Nah, semua mungkin sudah tahu. Ivan mungkin gitu ya. Ivan itu salah satu tokoh Rusia yang sangat hebat ya. Ivan the Great ya. Tapi kali ini Ivan ini adalah putra dari almarhum Pak Pendeta Loki S. Cahya. Tepuk tangan untuk beliau ya. Sudah ada di tengah-tengah kita sebulan yang lalu. Almarhum Pak Loki berpulang ke rumah Bapak, sudah ketemu dengan Tuhan, sudah cepat sekali beliau, sangat cepat itu. Harapan kita mungkin karena nanti hari Minggu ini beliau akan ditabiskan sebagai gembala di JKI Bukit Sion, Surabaya. Ya, tapi Pak Loki sangat cepat sekali, dia bulan lalu sudah keburu-buru ke rumah Bapak ya. Tapi hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran beliau yang sudah menyediakan waktu ya. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pastor Ivan Cahaya Purnama. God bless you. Shalom. Ini it's truly an honor saya bisa berada di tengah Bapak Ibu Saudara semua. Saya yakin bukan satu kebetulan, karena di dalam hidup kita saya percaya bagi kita yang ada di dalam rencana Bapak, saya yakin nggak ada yang kebetulan. Dan mungkin yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk support, khususnya bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di JKI, di Sinode, juga khususnya secara khusus juga untuk Pak Adi, Pak Edi, ya, kemarin juga ada Pak Mianto, Anton dan Lili, Pastor Anton, Lili, dan mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk support dari Bapak Ibu semua, karena buat kami this is one of the toughest time ya. Waktu yang cukup tough, cukup challenging ya buat kami. Tetapi saya tetap yakin bahwa di setiap musim hidup kita Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Dan saya yakin bahwa melewati segala sesuatu yang kami sudah lewati beberapa waktu ini, barusan ini sebulan ya, belum, bahkan saya telepon sama salah satu network kami juga yang ada di Israel, Dr. Eli, dia bilang it's not even 40 days yet, dia bilang. So ya, take your time, dia bilang, take your time.
Tetapi saya yakin bahwa di dalam kehidupan ini pun saya bersyukur saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Ini suatu kehormatan, khususnya juga kalau saya ingat Pak Adi, saya juga ingat waktu masa-masa saya kuliah saudara, kalau almarhum papa saya, papa kandung saya sudah dipanggil, tapi saya yakin masih ada papa Amerika saya, Pak Adi Sutanto ini. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat Pak Adi Sutanto ini. Saya merasakan waktu saya kuliah, saudara, dan ada satu kisah yang benar-benar saya itu nggak bisa lupa, saudara. Saya nggak tahu Pak Adi masih ingat apa enggak. Waktu itu saya harus register di kampus. Kemudian dia yang antar saya sendiri, saudara. Saya waktu itu saya benar-benar deg-degan, saudara. Kenapa? Papa saya itu sudah pesenin saya dari rumah. Kamu nanti itu nginap dulu loh di rumahnya Pak Adi. Kamu jangan bikin malu papa lo ya. Dia sudah kasih message gitu, dia sudah kasih pesan. Ini Pak Adi ini ketua sinode, kamu jangan bikin malu papa katanya. Oh iya. Saya pikir ya bikin malu apa gitu, saya pikir ya. Kemudian saya diantar untuk registrasi di kampus. Kemudian saya enggak tahu waktu itu Pak Adi ingat enggak, waktu itu dia yang nyetir, saudara, luar biasa ya. Dia yang nyetir waktu itu drive di Freeway 101, saya ingat, karena setiap pagi kan saya harus lewat itu ya, Freeway 101. Kemudian kita ngobrol, ada satu hal yang Pak Adi angkat waktu itu ya. Dia tanya sama saya, Ivan katanya, kamu kan anaknya pendeta. Iya Pak Adi gitu. Saya sudah deg-degan ya saudara. Bayangin saudara duduknya di sebelah Pak Adi, saya deg-degan. Dipesenin gitu lagi. Berarti kamu baca Alkitab, tahu cerita-cerita Alkitab? Ya puji Tuhan Pak Adi, saya bilang. Oke, saya kasih satu pertanyaan boleh? Iya Pak Adi gitu. Kamu tahu enggak siapa nama istrinya Kain? Saya langsung gini saudara, saya langsung hilang hati saya saudara waktu itu. Saya langsung hilang, kenapa? Saya flashback semua pengetahuan saya, ya kan? Waktu dari sekolah minggu sampai hari itu, siapa istri Kain? Saya kok gak ingat ya? Waduh, waduh gimana ini? Ya kan? Saya flashback, saya putar semua memori saya, saudara waktu itu. Saya enggak bisa ingat istri Kain, saudara. Ya, waktu zaman itu 20 tahun yang lalu. Wow, ya kan, it's amazing. Itu 20 tahun yang lalu, saudara. Jadi saya keringat dingin gitu. Terus Pak Adi tanya lagi, gimana? Siapa nama istri Kain katanya? Waduh, saya ingat perkataan papa saya, kamu jangan bikin malu papa lo ya. Saya gitu, saya kok nggak tahu ya. Saya langsung deg. Waduh, saya cuman bilang, Pak Adi, saya mesti belajar lagi nih kelihatannya ya. Saya kok nggak ingat itu siapa nama istri Kain ya. 20 tahun yang lalu saudara ya. Hari ini kalau saya ditanya istri Kain, saya tahu siapa nama istri Kain. Saya tahu nama istri Kain ya. Mungkin siapa yang tahu? Jangan tanya Om Google ya. Jangan tanya Mbak Google. Ada yang tahu siapa nama istri Kain? Ada? Hah? Bukain, wah luar biasa, Bukain katanya Pak Adi. Enggak namanya dong, ya kan, Bukain itu gelarnya, ya kan. Kalau ada yang punya ini nanti kita kasih gift gitu. Ada? Saya juga nggak tahu saudara. Ya, hari ini saya tahu. Saya puji Tuhan, saya ketika menerima panggilan Tuhan, ya saya belajar tentang background dari literatur yang ada dan segala macam. Saya tahu nama istri Kain hari ini. Tetapi tetap jawabannya Pak Adi itu lebih luar biasa saudara waktu itu. Pengen tahu saudara? Pengen tahu yang mana? Namanya istri Kain apa jawabannya Pak Adi? Jawabannya Pak Adi ya. Nama istri Kain itu ada yang satu literatur bilang Avan, ada yang satu literatur bilang Kenunoto.
Tapi anyway, enggak penting ya. Yang luar biasa itu jawabannya Pak Adi. Saya enggak bisa lupa dan sampai hari ini saya pakai kemana-mana, saudara. Waktu itu saya bilang sama Pak Adi saya nyerah. Saya enggak tahu, saya mesti belajar lagi. Kemudian, lu enggak tahu? Gimana Anda enggak tahu ya nama istri Kain? Iya enggak tahu Pak Adi saya, mohon maaf gitu ya. Kemudian dia bilang, namanya ya, nama istri Kain, yang benar itu katanya dia. Kamu jangan ngurusin istri orang lain. Saya sampai hari ini saya pakai Pak Adi di setiap counseling pranikah ya, saya selalu ingatkan tuh anak-anak ya. Don't mind, you mind your own wife ya kan? Ya, don't bother your friend's wife gitu. Saya kasih tahu mungkin nanti satu ketika kalau kita ketemu sama teman-teman yang di Israel juga ya kan. Mungkin mereka harus diupdate ya. Luar biasa ini kalau jawabannya Pak Adi, jangan ngurusin istri orang lain. Oke, anyway, tema yang luar biasa saudara yang diambil di retreat sinode kali ini ya, yaitu menantikan dan mempercepat hari Tuhan. Ini tema yang luar biasa. Kenapa? Saya nggak bilang unpopular, tetapi saya bilang ini curi start. Wah, banyak yang curi start pemilu, tapi saya bilang, wah ini luar biasa. Tema ini will be popular, saya bilang. Ini tema yang luar biasa. Dan kalau saudara hari ini duduk di sini bisa belajar ya, dan hari-hari kemarin juga saudara sudah diisi tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harusnya bersyukur. Kenapa? Ini Tuhan sedang membukakan satu kehendaknya di tengah-tengah umatnya. Dan saya yakin ini akan berpengaruh besar bukan hanya di hidup kita pribadi, bukan hanya mungkin di jemaat yang kita pimpin, melainkan ini akan berpengaruh bagi dunia. Kalau kemarin kita belajar ini punya impact bagi bangsa kita, yes, saya aminkan. Tetapi tidak berhenti sampai situ. Kenapa? Karena konsep ini akan berpengaruh bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya kita di sini. Dan saudara nanti saya berharap kalau saudara terbuka akan hal ini, kita akan bersinergi luar biasa. Kenapa? Karena ini kemungkinan, ini awal dari satu kegerakan yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup setiap kita. Dan saya yakin kita di sini semua percaya ya bahwa Mesias yang kita sembah ya kan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Amin. Amin. Kita semua percaya. Amin. Dan saya kalau dulu saudara, waktu saya SMA, waktu saya masih ini, benar dari kecil saya ini sudah terpapar oleh dunia pelayanan, ministry, ya kan dari kecil saya ngelihat papa saya doain pelepasan, dari kecil saya ngelihat papa saya itu pelayanan kemana saya selalu diajak. Tetapi saya melihat bahwa setiap orang itu memiliki satu panggilan yang spesifik. Dan panggilan itulah yang akan drive kita supaya kita bisa menggenapi apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita di zaman kita ini. Di zaman kita ini. Supaya kita bisa relevan di zaman kita ini. Dan kalau saudara tahu ini ada banyak hal yang luar biasa. Tetapi untuk mengetahui akan hal ini ya, bagaimana kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan, bagaimana kita bisa mempercepat hari Tuhan, ternyata ada 2 poin yang sangat penting. Secara apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada 2 poin yang bisa trigger untuk hastening, untuk mempercepat kedatangan Mesias ini. Ya, saya pikir dulu konsep mempercepat kedatangan Mesias ini hanya ada di kitab-kitab di Perjanjian Baru, saya pikir. Tapi ternyata ketika saya belajar ada banyak hal, ya termasuk mungkin gini. Kalau saudara tahu, kalau kita boleh lihat kembali, saudara ya.
dunia ini diciptakan Tuhan. Kalau saudara yang membaca tema kita di 2 Petrus pasal yang ketiga ya. Mungkin boleh kita buka sebentar aja. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ada satu konsep yang luar biasa kalau saudara melihat apa yang ada di lapisan dalam dari firman Tuhan, ada banyak hal yang luar biasa yang kita bisa ambil. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ada di ayat yang ke-8, saudara ya. Kita udah baca ya mungkin ayat-ayat bawahnya. Ayat-ayat bawahnya ini selama mungkin 3 hari ini Bapak Ibu Saudara banyak terpapar oleh ayat-ayat ini. Tetapi kalau saudara lihat, saya ambil contoh aja ya. Kenapa ayat ini ada di sini? Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan kalau saudara lihat konteksnya bawahnya, ini tentang hari Tuhan. Luar biasanya ayat ini berhubungan erat dengan apa? Dengan Kejadian 1, ayat 1. Kita tahu semua, berapa hari proses penciptaan Tuhan? Berapa hari? Total 7 hari, tetapi hari ke-7 Tuhan istirahat, ya. Tuhan istirahat. Dan dari ayat itulah kalau saudara lihat Kejadian 1 ayat 1, dan kalau saudara yang mungkin belajar di teks aslinya, ada 7 kata di situ, ya. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ya kan? Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ada 7 kata di sana exactly. Dan kalau saudara tahu, mungkin yang tahu tentang gematria di dalam bahasa Ibrani, kalau saudara tahu angka 1, mereka angka dan huruf itu sama. Angka 1 itu hurufnya apa? Alef. Alef. Ya, angka 1. Saudara tahu angka 1000 hurufnya apa? Alef juga. Wow. Dan dari sini mereka ambil, ada berapa alef di dalam teks firman Tuhan Kejadian 1 ayat 1, ada 6 alef. Hanya satu kata yang tidak punya alef, yaitu hashamayim. Kalau saudara tahu hashamayim itu artinya apa? Surga, bisa langit, bisa surga. Dari situ mereka ekstrak. Ini kenapa saya benar-benar tertarik saudara ya, sama hal-hal gini. Kenapa? Kita nggak cuma baca di permukaan, tetapi kita bisa baca apa yang lapisan di dalam dari firman Tuhan. Ada 6 alef. Dari situ mereka ekstrak. Usia dunia ini nanti, kehidupan dunia ini, tidak akan lebih dari 6.000 tahun. Mereka punya konsep seperti itu. Dan saudara tahu, oh hari ini kita tahun berapa? 2022. Kalau tahun kita, tahun Masehi. Tapi kalau saudara yang tahu tentang tahun Ibrani, tahun ini tahun berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang ingat? 5782. Kalau saudara lihat sinkronnya, berarti sekarang kita sudah hidup memang di penghujung. Kalau firman Tuhan tentang akhir zaman, tentang penghujung, ya hari Tuhan yang akan datang, saya aminkan. 5782, 6.000, very close, sangat dekat, ya. Itu kenapa kalau kita belajar tentang itu, dan kalau kita percaya bahwa Mesias akan menjemput kita lagi, kita percaya ada hubungannya nanti 2 poin ini, ada hubungannya dengan kita yang dibawa masuk ke dalam keluarga Tuhan melalui Mesias kita, Yesus Kristus, Yeshua sang Mesias, akan disatukan bersama-sama dengan kakak tertua kita, bangsa Israel, bangsa pilihan. Dan kemudian hari Mesias itu akan datang. Nah, kalau kita percaya itu semua, ada 2 poin nanti ya, kita akan lihat.
Yang pertama saya akan ambil dari ayat yang kalau kita baca di luar, kita tidak bisa ngerti ayat ini itu ngomong apa sih. Bingung kita ya. Kita buka di dalam Yesaya. Ini kenapa saya bilang, ternyata konsep mempercepat hari Tuhan, itu bukan eksklusif ada di kitab-kitab perjanjian baru. Yesaya pasal yang ke-21, ayat yang ke-11. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir. Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini? Pengawal itu berkata, ayat 12. Pagi akan datang tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Bingung saudara? Saya ya bingung kalau baca ini. Saya bingung. Waktu saya baca ini maksudnya apa ya gitu ya kan. Tetapi ketika, ini menariknya saudara. Kalau kita, kalau saudara ada kesempatan ya, kalau saudara ada kesempatan luar biasa ya, itu satu, ya kayak tadi ya, Pastor Ricky tadi bilang, hidup ini adalah kesempatan. Kalau ada kesempatan belajar, kita belajar ya. Dan puji Tuhan, saya dikasih kesempatan juga belajar ya. Tentang teks asli yang ada di dalam firman Tuhan ini, saya itu bisa kayak apa ya? Kalau dulu tuh saya ada banyak sekali pertanyaan. Tetapi kalau kita belajar tentang teks asli dari, kalau saudara boleh fair ya, Alkitab yang kita baca ini terjemahan ya. LAI terjemahkan, ada Indonesian Literal Translation ya kan, kalau bahasa Indonesia ya, ada banyak, ada cukup banyak ya. Kemudian kalau bahasa Inggris lebih banyak lagi, ada Amplified Bible, ada Complete Jewish Bible, ada King James Version ya kan, ada NIV, ada banyak sekali terjemahan. Tetapi kalau semua kita lihat di dalam teks aslinya, ayat ini jadi jelas banget. Ayat ini jadi jelas banget ya. Mungkin saya minta tolong langsung ke slide yang ada ayatnya, boleh minta tolong? Oh ya, wah luar biasa ini. Ini tim medianya luar biasa ya. Boleh kasih tepuk tangan buat tim medianya. Wah luar biasa. You guys doing a great job ya. Kalau saudara lihat di sini. Oh sorry, yang sebelumnya. Slide sebelumnya, ayat 11. Oke, nah. Kalau saudara lihat bahasa yang asing di atas ya, dulu saya pikir itu honocoroko saudara. Saya enggak bisa lihat itu kayak satu tulisan. Tetapi kalau saudara, ini menarik, ini luar biasa ya. Kalau kita bisa terekspos seperti ini ya. Masaduma, Elai, Kore, Miseir ya. The harsh prophecy of Duma. Maksudnya apa? Ada satu nubuatan yang keras untuk Duma. Dan kalau kita ngerti Duma ini bicara tentang apa? Tentang Edom. Dan semua yang to me one calls from Seir, Miseir ya, Miseir. Dari Seir selalu berkaitan dengan nanti hari Tuhan yang akan datang. Kedatangan Mesias yang terakhir nanti. Selalu berkaitan dengan itu. Kenapa? Nanti kita lihat, itu hubungannya di Kejadian. Ya, ketika Yakub berkata kepada Esau, nanti aku ketemu kamu di Seir. Tapi sampai hari ini, waktu itu pun sampai Esau meninggal, Yakub enggak ke Seir, enggak sampai ke Seir. Sampai hari ini. Dan itu adalah satu perkataan prophesy, nubuatan, bahwa nanti dari Seir, nah ya kan, Tuhan calls from Seir. Ada seseorang yang berkata kepadaku dari Seir, ya, Shomer, watchman. Kalau di terjemahan tadi diterjemahkan pengawal. Tetapi Shomer itu dari Syamar, itu penjaga. Saudara tahu, kalau saudara kita ngomong penjaga, saudara ingat ayat apa? Mazmur 121. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Hai, penjaga Israel. Itu ngomong tentang siapa? Tuhan, ya kan? Tuhan. Berarti di sini watchman, shomer,
Shomer ma milaila, shomer ma milail. Shomer, hai penjaga, gimana ini dengan malam ini? Hai penjaga, gimana malam ini? Kalau saudara mengerti, ya kan? Ada satu nubuatan dari Edom, Seir, yang berkata kepada penjaga Tuhan, berkata seperti ini, gimana nih malam? Malam itu berkaitan dengan apa? Kegelapan. Bagaimana ini dengan kegelapan yang ada? Kalau yang datang kemarin malam, ya kan? Bahasa yang ini, kedurhakaan, kegelapan, oke. Gimana ini dengan kegelapan yang ada? Gimana ini dengan kegelapan yang ada? Kemudian slide berikutnya. Ya. Amar Shomer, dan kemudian berkatalah sang penjaga. Berkatalah sang penjaga, Ata voker vegam laila. Pagi sudah datang. Artinya apa? Kalau pagi ngomong tentang apa? Ngomong tentang terang sudah datang. Dan juga malam. Ini bicara tentang nanti di hari Tuhan. Bagi orang-orang yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Hari Tuhan itu seperti pagi, terang. Terang itu sudah datang, kata Tuhan. Tetapi bagi orang yang jahat, bagi orang yang tidak berjalan di dalam panggilan Tuhan, di dalam jalan Tuhan, hari Tuhan itu seperti malam, seperti kegelapan. Ternyata itu artinya, ya. Tetapi ini yang bikin saya kaget. Imtiv ayun, kalau kamu minta, ya, imtiv ayun, beayu, mintalah. Minta apa? Meminta untuk mempercepat hari Tuhan. Mempercepat datangnya pagi atau malam. Dan poin yang pertama yang saya angkat ada di kata-kata ini. Shuvu etayu. Return and come. Kembalilah. Di ayat ini, shuvu itu berasal dari kata namanya teshuvah. Teshuvah ini kita kenal katanya itu pertobatan, saudara. Ya, mungkin kita pagi ini agak sedikit belajar perbendaharaan. Ya, mungkin boleh diulangi sama saya teshuvah. Nah, teshuvah, ya, mungkin boleh slide saya tulis. Teshuvah ini kalau bahasa kita kenal itu pertobatan. Pertobatan. Tetapi kalau arti kata teshuvah sendiri itu lebih luas dari cuman pertobatan. Pertobatan yang kita kenal, ya. Pertobatan yang kita kenal. Beberapa waktu yang lalu saya mungkin mengenal kalau arti pertobatan itu apa? Pertobatan, oh ya dulu saya nakal gitu ya kan. Sekarang saya berjalan di dalam jalan Tuhan. Saya menjalani jalan Tuhan, jalan yang baik. Kalau dulu mungkin suka nipu orang, hari ini enggak, ya kan? Ada satu perubahan hidup. Saya pikir dulu juga seperti itu. Teshuvah. Oh, mungkin slide berikutnya ya, saya tulis teshuvah. Ini kata kalau dilatinkan teshuvah seperti ini. Tetapi ada satu ilustrasi perumpamaan yang dibawa oleh Mesias kita. Dia mengangkat satu perumpamaan tentang satu cerita teshuvah yang luar biasa. Yang sebelumnya saya tidak ngerti bahwa ini tentang teshuvah. Karena di dalam kata teshuvah mengandung satu kata yang sangat penting, yaitu to return. Untuk kembali. Kembali kemana? Kembali ke apa? Ya kan? Dan kalau saudara ingat ada kisah perumpamaan yaitu tentang anak yang hilang. Anak yang hilang. Saya dulu pikir cerita anak yang hilang ini kalau dibikin film, plotnya kurang bagus. Kenapa? Ada extended story-nya. Ya kan? Saya pikir dulu kayak gitu. Kalau pengertian saya tentang anak yang hilang, sebetulnya waktu anak bungsu itu pulang ke pelukan bapaknya, diberi cincin, diberi jubah, dikembalikan semuanya. Wah, itu kan kayak klimaks, saudara ya. Itu udah kayak klimaks. Wah, mereka peluk-pelukan, nangis-nangisan. Saya bisa bayangin scene filmnya. Itu sudah, di end aja sudah. Kenapa kok ada cerita tambahannya? Saya bingung dulu. Kenapa harus ada cerita
anak sulung pulang dari ladang. Saya bingung. Kenapa? Saya tambah bingung waktu saya baca anak sulung itu komplain. Saya sudah tinggal di rumah Bapak. Saya melayani Bapak, saya melakukan tanggung jawab saya. Tapi kenapa Bapak engkau tidak pernah pestakan aku seperti engkau pestain adikku yang nakal itu? Saya bingung, why? Kenapa harus ada cerita seperti itu? Kalau tentang pertobatan, wah ini anak yang baik mestinya ya kan? Anak sulung ini anak yang baik. Dia setia di rumah bapaknya, dia melayani bapaknya, mengerjakan tanggung jawabnya. Oh, ini anak yang luar biasa, saya pikir. Tetapi kalau kita ngerti tentang kata ini, teshuvah, ini menjadi sangat masuk akal. Kalau anak bungsu dia meninggalkan rumah bapaknya, ya kan? Dia pergi dengan pelacur-pelacur, dia pergi mungkin berjudi, dia melakukan hal-hal yang nggak baik di dunia sana. Kemudian dia kembali ke rumah bapaknya, teshuvah, kembali ke rumah bapaknya, betul. Tetapi gimana dengan anak yang sulung? Ternyata dia juga anak yang hilang. Apa yang hilang? Dia kehilangan identitasnya sebagai anak bapak. Hilang. Dan untuk itulah dia juga perlu yang namanya return, teshuvah. Kembali kepada identitasnya sebagai anak bapak. Jadi bukan hanya melulu ngomong tentang orang yang mungkin jahat di luar sana, tetapi ada orang yang di dalam rumah bapak melayani Tuhan luar biasa, tetapi dia kehilangan identitasnya sebagai anak bapak. Privilege yang seharusnya ada, dia miliki, ada di genggaman tangannya, dia kehilangan tentang semua itu. Dan inilah yang Tuhan ingin pulihkan bagi umatnya di akhir zaman ini. Dan Tuhan sedang pulihkan. Dan Tuhan sedang pulihkan identitas yang sebenarnya. Meskipun kita ada di rumah Bapa, kita melayani Tuhan dari pagi sampai malam. Tetapi kalau kita nggak sadar bahwa kita adalah anak dari Bapa semesta alam ini, Tuhan semesta alam ini, kita kehilangan banyak privilege, saudara. Ya. Dan ini yang pesan yang paling nggak poin yang pertama, yaitu kita harus kembali kepada identitas kita yang sebenarnya. Identitas kita yang sejati. Kita harus kembali. Dan inilah arti pertobatan yang lebih dalam, kalau menurut saya. Kalau hari-hari ini ada banyak ya, saya nemui di kalangan saya pelayanan juga banyak di kalangan anak muda. Mereka itu banyak yang kritis, saudara ya. Maksudnya kritis itu enggak puas dengan jawaban yang ada. Misal kita, mereka selalu tanya, why this, why that, gitu. Mereka selalu tanya seperti itu. Kenapa seperti ini? Kenapa aku nggak boleh lakukan ini? Kenapa aku harus pakai kayak begini, gitu ya kan? Ketika kita jawab, mereka itu selalu punya pertanyaan lain lagi. Ini saya kadang-kadang, ini luar biasa loh generasi ini. Tetapi kalau saudara tahu, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan generasi ini juga. Untuk apa? Untuk menyambut hari Tuhan. Saya yakin. Dan inilah poin ini yang pertama ya. Yaitu ketika kita kembali. Bertobat itu ngomong tentang bagaimana kita bisa menghidupi hidup kita sesuai dengan pikiran Tuhan. Sesuai dengan gambaran Tuhan. Anak bungsu dia harus kembali. Kenapa? Dia menghidupi hidup yang tidak sesuai dengan gambaran bapaknya. Dia pergi kemana-mana, keliling-keliling cari kesenangan dunia. Bukan itulah cara hidup yang bapaknya inginkan untuk dia. Bukan. Tetapi anak sulung juga sama, saudara. Meskipun dia ada di dalam rumah bapaknya, dia melayani bapaknya pagi, siang, malam, tetapi dia juga masih menghidupi cara hidup yang tidak sesuai dengan gambaran bapaknya. Bapaknya kan bilang, nak, kamu, apa yang ada di rumahku, ini semua milikmu, katanya.
kamu boleh pakai, kamu boleh sembelih mungkin lembu yang aku miliki, domba yang aku miliki. Kamu mau sembelih untuk pesta dengan teman-temanmu. Be my guest, it's all yours, kata bapaknya. Ini yang kehilangan di dalam diri anak sulung. Dan ketika saya menyadari akan hal ini, iya, ternyata pertobatan itu dimensinya, itu bukan hanya yaitu tidak berbuat jahat, tetapi kadang-kadang identitas ini yang pegang peran lebih penting. Dan cerita prodigal son, it's all about teshuvah, tentang teshuvah. Dan kalau saudara ini yang saya sayangkan hari-hari ini ada banyak hal. Saya melayani banyak anak muda, ya, termasuk salah satunya saya pernah melayani dan akhirnya jadi ini saudara meskipun nama saya nggak disebut, tetapi dia sebut saya di video, ya, ada video mungkin tersebar kemana-mana saudara, terutama di kalangan LGBT di luar, ya. Itu ada satu anak dari Indonesia, saya pernah juga melayani dia. Tetapi yang saya sayangkan, ya, kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tetapi memang tarikannya itu kuat banget, ya. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu mungkin nggak sekuat seperti sekarang. Bayangin saudara, mereka itu punya community itu very tight, ya. Jadi gini, misalnya mama papanya nggak izinin di Indonesia. Mereka punya community di Amerika, di Eropa. Mereka kumpulin duit loh. Mereka kumpulin duit untuk apa? Untuk donate anak ini supaya bisa keluar dari rumah ayah ibunya, supaya kata mereka bisa hidup sesuai dengan keinginan dia, dengan jati diri dia. Yang katanya dia adalah seseorang yang suka dengan sesama jenis. Mereka kumpulin uang. Akhirnya anak ini kabur beneran, ngilang beneran. Saya sempat melayani, tetapi yaitu saya di tengah-tengah ternyata pendeta itu juga dibohongi, bisa saudara, ya. Jadi kita ini memang masih manusia, yes, saya sangat mengaminkan. Saya dibohongi saudara, ya, saya dibohongi, dia trik saya. Akhirnya saya kaget juga. Besoknya itu langsung hilang bener, kamarnya udah kosong, barang-barangnya udah hilang. Dia sudah kabur ke luar negeri. Semuanya dibiayai oleh apa? Community ini. Nah, dia punya cara pandang seperti ini. Meskipun saya begini, enggak apa-apa. Tapi nanti saya akan tetap masuk ke surga, dia bilang. Saya bilang, oke, gini, memang Tuhan itu mengasihi semua orang, yes. Tetapi dia bilang, saya sudah dibawa grace Tuhan. Saya tidak akan melewati penghakiman. Wah, saya sampai gini, saya berusaha, oke, pelan-pelan, slow down, saya bilang, ya, slow down. Kenapa kamu bisa punya pengertian seperti itu segala macam? Saya baru opening seperti itu, saudara. Kemudian dia tahu-tahu berapa hari kemudian dia sudah kabur, ya. Tetapi saya lihat memang ada cara pandang yang menurut saya hari-hari ini banyak orang kehilangan identitasnya sebagai anak Tuhan. Kalau Tuhan kita, ya, Yesus Kristus, Yeshua Sang Mesias, dia turun ke dunia, membawa satu revolusi, yaitu apa? Kalau dulu engkau tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Ya, Rasul Paulus tulis itu semua. Nggak bisa. Tetapi sekarang, hari ini, ketika kita menerima Mesias itu di dalam kita akan dimampukan melakukan kebenaran Tuhan tanpa merasa terbebani, tanpa merasa terpaksa. Buat saya itu loh grace yang sejati. Tetapi ada banyak orang bilang, grace, saya under grace, artinya meskipun saya melakukan dosa, saya melakukan hal yang melawan firman Tuhan, it's okay, saya akan tetap masuk surga. Saya bilang, oh, kalau saya selalu bilang seperti ini kepada mereka. Kalau saya, grace yang sejati adalah kita akan dimampukan melakukan kebenaran Tuhan. Melakukan kebenaran Tuhan itu mutlak, saya bilang. Pilihannya tinggal dua.
kita mau melakukannya terpaksa, ya kan? Itu yang dibilang dibilang oleh Rasul Paulus di bawah hukum Taurat, itu seperti itu ya, melakukannya terpaksa. Tetapi Tuhan kita, Mesias kita bilang apa? Pakailah kuk yang kupasang karena kuk itu enak dan ringan. Exactly. Artinya apa? Kita ketika melakukan kebenaran Tuhan bersama Mesias kita, maka kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, kayak kita nafas ini saudara. Ringan. Kenapa? Karena ini bagian hidup kita. Ini bagian hidup kita. Dan inilah revolusi yang dibawa oleh Yeshua sang Mesias. Revolusi inilah yang hari-hari ini harus dipulihkan. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali ke identitas kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan saudara, kenapa poin ini saya angkat yang pertama? Karena di dalam, kalau kita buka di dalam Roma pasal yang ke-11, sebetulnya ada banyak hal saudara kalau kita terekspos dengan kebenaran-kebenaran seperti ini. Saya punya banyak pertanyaan ya. Contohnya misal, saudara tahu perangnya Gideon? Tahu ya? Melawan berapa? 135.000 orang ya, Midian. Tetapi Tuhan bilang apa? Kumpulin tuh orang. Kumpulin berapa? 32.000. Ya kan? 32.000. Tuhan bilang sama Gideon, too many, ya kan? Terlalu banyak. Suruh pulang. Bayangin kalau saudara ada di posisi Gideon, kemput-kemput enggak saudara? Tuhan, 135.000 ini cuma kekumpul segini. Suruh pulang lagi. Akhirnya pulang berapa? 22.000. Tuhan masih bilang, masih terlalu banyak. Akhirnya apa? Tuhan suruh kan? Kamu pilih, kamu lihat, suruh minum, kamu lihat. Yang berlutut dan langsung minum air, itu kamu suruh pulang. Tapi yang minum dengan tangan, itu yang kamu ajak perang. Saya bingung saudara ya, hal-hal seperti ini. Dulu saya pernah tanya, bro, masih saya kecil, saya tanya sama papa saya, sama guru sekolah minggu saya, ya sudah, Tuhan ngomong gitu, ya lakukan pokoknya. Oke, saya bilang, oke. Tetapi kalau kita belajar saudara, di lapisan bawahnya, kita bisa ngerti. Ternyata saudara, ada konsep yang luar biasa. Mereka yang berlutut langsung minum air, itu mereka, Tuhan membukakan kepada Gideon, bahwa mereka punya kebiasaan, mereka berlutut menyembah dewa lain, ilah lain. Itu kenapa Tuhan bilang, suruh pulang. Kamu pilih, kamu mau perang bersama orang yang banyak, atau kamu perang bersama dengan aku, kata Tuhan. Tapi kalau engkau perang bersama dengan aku nggak bisa berjalan sama orang-orang seperti itu. Dari situ saya juga belajar banyak, bahwa meskipun kadang kita itu jumlah tidak banyak, kita itu mungkin kekuatan mungkin tidak banyak, tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan yang hidup, wow, ada kekuatan yang besar dan ada terobosan yang luar biasa yang kita alami. 300 orang Israel, Gideon yang pimpin, mengalahkan berapa? 135.000 orang. Wow. It's not even 1%-nya saudara. Tetapi Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Ini kenapa poin yang pertama, kalau kita terekspos dengan kebenaran-kebenarannya, bukan hanya di permukaan saudara, ya, bukan hanya di permukaan, kita akan mengerti ada banyak hal dan kita bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kita dengan jauh lebih baik. Kenapa yang pertama kita harus kembali kepada identitas kita ini, ya, mengerti firman Tuhan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena di ayat ini, Roma pasal yang ke-11, dan ini disinggung di 2 Petrus itu ya, Petrus nyinggung. Itu seperti yang sudah diberitakan oleh Paulus. Ya, Paulus dengan hikmatnya dengan ini. Ya, ini salah satunya. Merujuk kemana? Kepada satu kata yang sering dipakai oleh Paulus. Jadi Paulus itu tulis surat kemana-mana, dia sering pakai kata ini ya. Dan inilah rencana Tuhan nantinya. Ayat ke-25, Roma 11 ayat ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah, rahasia ini, bahasa teks aslinya Greek bilang mysterion. Dan kata ini kalau saudara cari, Paulus sering ulang kata ini. Dan selalu berhubungan dengan ini, hari Tuhan. Hari Tuhan, ya.
rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Terjemahan Indonesia selalu bilang jumlah yang penuh, ya. Tapi saya angkat satu terjemahan yang lain, saya ambil contoh King James, ya. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, ya, mystery tadi, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Fullness ini tidak ngomong hanya jumlah, tetapi ini juga ngomong tentang kualitas kondisi. Kenapa? Karena kata yang dipakai adalah pleroma. Pleroma itu punya kata fullness, perfect, sempurna. Berarti ada kualitas, ada satu sisi kualitas yang diperhatikan juga. Bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas. Dan inilah pemicu pertama, yaitu kualitas anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya, kualitas mereka juga harus dikembalikan. Jati diri sebenarnya mereka di hadapan Tuhan harus dipulihkan. Maka itu trigger yang pertama, akan mempercepat hari Tuhan. Amin. Trigger yang kedua, ya. Trigger kedua ini mungkin saya dulu juga belum kenal, saudara. Tetapi semakin kesini saya pikir memang kelihatannya seperti itu, ya. Ini yang akan Tuhan lakukan di hari-hari yang terakhir ini. Yaitu konsep unity of Israel. Unity of Israel. Saya akan lanjutkan dari ayat yang tadi kita baca, Roma 11. Kalau saudara lihat ayat 26. Nanti saudara baca sendiri ya, full perikopnya. Roma 11 ayat 26, sambungan yang dari tadi. Setelah jumlah penuh, Israel akan mengeraskan hatinya, akan mengalami kebutaan secara rohani sampai, ya kan? Itu kenapa? Akhirnya Tuhan membawa kita Gentiles, ya kan? Kenapa Injil disebarkan kepada bangsa-bangsa lain? Tetapi itu tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya berhenti sampai bangsa-bangsa lain menerima Mesias, menerima Tuhan, masuk ke dalam keluarga Tuhan sebagai tunas yang ditusuk sambungkan. Kita tahu ya, di dalam Roma 11 ini Paulus jelaskan semua. Tetapi tidak berhenti sampai situ. Untuk mempercepat kedatangan Tuhan, ada poin yang kedua, yaitu ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ya, Yesaya yang tulis. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Dan boom, nanti Matius, ya kan? Lukas 13:35, kemudian di Matius juga Tuhan Yesus bilang, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Artinya apa? Sampai engkau pemimpin-pemimpin Israel, engkau mengakui aku sebagai Mesias yang sejati itu. Wow. Dan inilah trigger. Kalau saudara lihat, ya, setelah itu nanti datanglah hari Tuhan. Datanglah hari Tuhan. Jadi ada trigger yang kita nggak bisa baca kasat mata. Ya, sebetulnya bisa sih kalau kita baca Roma 11. Tapi kita perlu melihat lagi, kita perlu merenungkan lagi bahwa Injil ini tidak berhenti di kita, tetapi Tuhan juga akan membawa kembali Injil ini kepada bangsa pilihan. Ini yang banyak kita orang Kristen belum sadar. Tetapi saya semakin menyadari, saudara, bahwa, dan ini luar biasa ya, kemarin saya dengarkan Bapak Petrus Hadi ya, kemarin juga saya muncul dalam Tuhan itu manggil orang-orang
Ya, itu dengan panggilan yang spesifik. Kenapa saya bilang di awal? Karena saudara, tiap orang itu punya satu passion tertentu. Dan yang luar biasa saya bilang, untuk mengumpulkan orang-orang seperti ini, bisa sinergi sama-sama di dalam bagiannya masing-masing. Kalau tadi pagi saudara lihat ya, Pastor Anton dia move di generasi yang anak-anak yang masih muda, masih remaja, ya kan? Lain generasinya kemarin sama yang ditampilkan di slide-nya. Lain. Tetapi bayangin saudara, kalau setiap kita bersinergi sama-sama menegakkan kerajaan surga, ini loh yang Tuhan tunggu, ini loh yang Tuhan nantikan, ini yang akan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Amin. Dan jujur kami juga ini saudara, kami memulai paling enggak ministry untuk mulai menjangkau saudara tertua kita. Kalau saya ngomong selalu saudara tertua ya, sulit saudara ya, enggak gampang. Maksudnya Unity of Israel ini, itu kalau saudara baca nanti di Efesus 2:15 ya kan, di Roma 11 ini pun itu sangat banyak, sangat kental ya. Tetapi mungkin waktunya kita nggak bisa baca ini semua. Tetapi saudara, kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena kalau saudara yang familiar dengan Wahyu pasal yang ke-7, Wahyu pasal yang ke-7 di situ dibilang. Itu kan tentang hari Tuhan kan. Di situ ada angka-angkanya saudara. Dan ada berapa? 144.000. 12.000 dari suku ini, 12.000 dari suku ini ya. Kalau ada seseorang menafsirkan, wah itu sekarang kita. Ya bisalah pakai ini ya, ada tingkatan tafsiran saudara. Tapi saudara lihat ayat bawahnya lagi. Dan aku melihat ada sejumlah besar bangsa-bangsa yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau saya bilang, itu kita, bangsa-bangsa. Ya kan? Bangsa-bangsa di luar Israel yang Tuhan panggil masuk sebagai anaknya sekarang. Tetapi ternyata Tuhan juga menghitung berapa jumlah anaknya yang sulung Israel yang masuk ke dalam kebenaran. Dan saudara tahu, seharusnya menurut Paulus, kalau saudara baca baik-baik di Roma 11 ini, itu tugas kita loh. Bangsa-bangsa lain supaya membangkitkan cemburu kepada yang ada di dalam diri bangsa pilihan, supaya mereka kembali mengenal Mesias mereka. Mereka kembali menerima Mesias mereka. Dan ini yang akan trigger ya. Bangsa pilihan yang menerima Yesus Kristus sebagai Mesias mereka. Ternyata jumlah itu 144.000. Kalau kita pikir, loh kok nggak banyak ya? Kalau saudara tahu hari ini ada satu movement yang luar biasa di tanah Israel. Namanya Messianic Jews. Mereka adalah orang-orang Israel yang mereka sekarang hari ini mereka tidak meninggalkan keyahudiannya, tetapi mereka menerima Yeshua sebagai Mesias mereka yang hidup. Namanya Messianic Jews. Dan saudara kalau tahu, ini benar-benar kayak, ini bisa jadi kayak common ground ya, antara dunia kekristenan, dari dunia kekristenan dan kemudian ada dari traditional Judaism sendiri ya. Ini jadi kayak common groundnya. Hari ini, 3 bulan yang lalu, disurvei saudara, jumlah mereka growing very fast. Ya, karena ada orang-orang yang punya beban, mereka mengabarkan Injil, ya, mengabarkan Mesias, mengabarkan kabar baik kepada mereka di Israel. Menghadapi tantangan, tekanan, luar biasa. Tetapi mereka melakukan itu. 3 bulan yang lalu jumlahnya itu, tahun lalu jumlahnya itu masih di bawah 10.000. Tahun lalu. Setelah COVID naik sedikit, tapi 3 bulan yang lalu jumlahnya sudah 40.000. 40.000. Orang-orang Yahudi, Israel menerima Yeshua
sebagai Mesias mereka pribadi. Dan kegerakan ini, kalau ini sesuai dengan firman Tuhan, tidak akan pernah berhenti sampai datangnya Mesias kita. Dan saudara tahu ada counter number-nya ya, ada counter number-nya. 144.000, 40.000, 144.000. Who knows ya, berapa lama lagi? Who knows? Saya juga enggak tahu. Tetapi kalau saudara tahu, 2 poin inilah yang bisa trigger, mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ya, yang pertama kita harus kembali kepada identitas kita, ya, supaya apa? Itu nanti itu yang Tuhan hitung ya, sejumlah besar bangsa-bangsa yang ada, dan kemudian sekarang Tuhan juga memanggil kita untuk membawa tongkat Injil ini, berita baik ini, kabar tentang Mesias yang hidup ini, yang akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan yang dari Tuhan, supaya kita tetap kedapatan berkenan. Ini perlu mereka dengar, perlu bangsa pilihan dengar, perlu, ya. Dan saudara, ini bukan misi yang ini bukan mission impossible. Yang berapa waktu, mungkin dua yang terakhir ya, 2 kunjungan kami yang terakhir. Waktu itu sama Pastor Edi ya. Ada satu guide, ini sahabatnya Pastor Edi juga, namanya Nisim ya. Nisim. Dia waktu itu papa saya almarhum masih ada, dan papa saya yang ngomong sama dia. Nisim, kamu tahu banyak ayat, kamu tahu banyak isi Alkitab. Oh yes Pak Pendeta katanya. Tapi bagaimana mungkin kamu kok kamu enggak menerima Yeshua sebagai Mesias katanya. Oh kalau saya menerima Yesus sebagai Mesias, saya bukan lagi Yahudi kata dia. Kita kan bingung, pertama kita enggak ngerti. Loh kok bisa ya? Maksudnya apa? Kita enggak ngerti. Tetapi saudara, ya akhirnya kita jalan ya. Akhirnya ada satu tempat di mana dia ngomong seperti ini. Dan dia itu kelihatan saudara, ngomong dari hati. Ya. Kita juga ngasih bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu di Israel segala macam saudara. Kita titipkan ke dia, salah satunya. Kemudian dia bicara seperti ini. Saya baru kali ini Bapak Ibu katanya, ada grup dari Indonesia bisa ngomong Ibrani katanya. Saya bingung ya, dari Indonesia kok bisa ngomong, saya bingung. Saya ngomong Ibrani ngerti, saya bingung. Kemudian katanya juga merayakan Sukot sama seperti saya bingung. Gimana mungkin ya kan? Kemudian dia bilang, dan sekarang mereka juga punya hati untuk membantu saudara-saudara saya yang ada di Israel. Saya tambah bingung katanya. Apa yang harus saya lakukan? Wah Tuhan, dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu. Wow, saya waktu itu lihat, oh ini momen loh. Ya kan, momen loh. Kekerasan hati yang ada, itu bisa dilembutkan dengan apa? Dengan kasih Bapa. Dan ini adalah waktunya. Ini adalah waktunya kita dari bangsa-bangsa lain juga bergerak untuk mempercepat kedatangan Mesias kita. Amin. Amin. Yang terakhir, slide yang paling terakhir. Our existence is not a coincidence. Kehidupan kita bukanlah suatu kebetulan. Saya yakin kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, lahir di rentang waktu ini. Saya yakin Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk zaman ini juga. Bagi kehidupan kita. It's an evidence to represent a divine providence. Artinya apa? Ketika kita kembali kepada panggilan kita yang sejati, saya yakin Tuhan juga akan menggerakkan kita. Supaya kita bisa menggenapi apa yang Dia rancangkan untuk waktu ini juga. Untuk zaman ini juga. Jadi artinya kalau sekarang kita tahu kita sudah di penghujung zaman ini, hari Tuhan sudah semakin dekat, artinya Tuhan juga sudah memperlengkapi kita
Sekarang adalah waktunya kita membangkitkan apa yang Tuhan sudah investasikan di dalam diri kita ini. Supaya apa? Supaya ayo kita bisa berjalan bersama-sama, bersinergi sama-sama untuk menggenapi apa yang sudah Dia rancangkan. Untuk menggenapi rancangan kedatangan hari Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Ini artinya kita semua sudah ada di dalam kita. Tuhan sudah taruh di dalam kita. Tinggal kita sekarang menemukan kembali kepada identitas kita yang sebenarnya. Dan nanti kita lihat semua itu kayak puzzle. Tuhan sudah kasih bagian-bagian, oh yang ini kamu harus selesaikan bagian ini, selesaikan. Yang ini kamu selesaikan bagian ini, selesaikan. Yang ini kamu selesaikan bagian ini. Nanti saudara, ketika kita ketemu, loh, oh ternyata maksud Tuhan itu kayak gini. Maksud Tuhan kayak gini. Ya, saya yakin Tuhan akan pakai juga JKI sebagai vesselnya Tuhan untuk menggenapi rancangan Tuhan ini. Amin. Maranatha, datanglah Tuhan segera. Kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala. Dan saya rindu kita akan berdoa sebelum saya kembalikan kepada panitia. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya kiranya Engkau berkenan untuk membangkitkan dari dalam diri kami. Percikan roh-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam hati setiap kami. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan Tuhan. Supaya ketika mata rohani kami terbuka, hati kami terbuka, dan telinga kami terbuka untuk mendengar panggilan-Mu. Maka itulah saatnya kami melangkahkan kaki kami dan kami akan melihat bahwa oh betapa dahsyatnya rancangan-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Pakai setiap kami yang ada di ruangan ini. Pakai menjadi alat-Mu yang indah dan berkenan. Yaitu menjadi alat-alat-Mu untuk mempercepat kedatangan hari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya shalom, berkat dari surga selalu menyertai langkah kehidupan kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Mesias kami yang hidup. Yesus Kristus, Yeshua Sang Mesias, kami beralaskan doa-doa kami. Mari kita semua yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Dan satu saudara, ini mungkin sedikit oleh-oleh ya. Sedikit oleh-oleh, kami ada buku ya. Kalau saudara tertarik seperti tadi, menggali firman Tuhan, bukan cuma di permukaan. Ini buku ngulas tentang 10 mujizat ya, 10 tulah kita kenalnya. Tapi 10 tulah itu kan buat orang Mesir. Tapi kalau buat orang Israel ternyata itu 10 mujizat loh. Jadi artinya meskipun dunia ini menghadapi tulah, menghadapi resesi, krisis ekonomi segala macam, tetapi bagi kita orang percaya, this is the time for a miracles. Amin. Dan ini enggak saya jual, tapi limited. Kita punya jumlah terbatas yang kita bawa, yang bisa kita bawa itu sekitar 30 buku ya. First come first serve ya. Jadi saudara yang mau nanti boleh di meja belakang. Mungkin Pak Joko boleh bangkit berdiri. Nah nanti saudara temui Pak Joko ya. Pak Joko nanti bisa bagi sejumlah 30. Ini enggak ditarik biaya saudara. Jadi Pak Joko jangan ditarik uang loh ya. Nanti kalau ditarik uang ngomong saudara. Enggak bercanda ya. Enggak, ini kita bagikan dan kemudian kalau mungkin saudara yang berminat juga, kita juga masih ada masih ada kuotanya untuk bisa bagikan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan dan para pemimpin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita kerja sama-sama. Maranatha. Waktu saya kembalikan ke panitia. Terima kasih ya. Tuhan memberkati juga Pastor Ivan dari CKI Bukit Sion, Surabaya, Jawa Timur. Sehat selalu Pastor. Terima kasih untuk firman-Nya yang selalu memberkati siap kami di sini. Puji nama Tuhan, terberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, ini sudah pada lari ke belakang ini. Waduh, 30 buku sudah langsung diserbu ya. Berarti ini yang dapat yang paling belakang dong. Wow. Baik, oke. Mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, setelah ini kita akan ada foto bersama. Foto bersama. Jadi Bapak Ibu bisa persiapkan jaketnya. Kita akan foto bersama setelah ini langsung sebelum kita makan siang. Jadi fotonya di main hall ini. Benar. Dan persiapkan jaketnya, kita akan tunggu. Foto bersama Foto nanti bersama akan diarahkan oleh tim multimedia.
Ya, ada Cik Yeti yang di sana Ada yang Cik Yeti akan yang di mengarahkan sana. kita. Benar sekali. Dan Ya. menginformasikan lagi, setelah foto bersama ini, Setelah foto bersama, di jam 1 siang, jam 1 siang semua gembala sidang dimohon hadir untuk temu wicara dengan BPH di main hall ya. di main hall, Masih di tempat ini. yang sama? Ya, seluruh gembala sidang. Dan kemudian setelah itu Kodika, ini kita ada juga Setelah itu temu wicara, selanjutnya temu